orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Senang banget di hari yang baru ini kembali menyapa Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Senang aku, sehat semuanya ya, panjang umur dan damai Tuhan beserta setiap kita bahkan sampai selama-lamanya. Saya menyapa yang ada di Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, Telegram, dan di WhatsApp. Puji Tuhan. Dan semua pemirsa sekalian, apa kabar hari ini? Silakan diketik di kolom komentar. Saya bersyukur Tuhan kasih kesempatan napas hidup untuk kembali bisa melayani Bapak Ibu sekalian, mengajak kita untuk kebaktian live streaming, serta mendoakan baik itu mama, papa, atau Anda, atau anak terkasih yang sedang sakit. Saya sungguh percaya dan juga apa yang Tuhan kerjakan di hari sebelumnya, aliran kesembuhan mengalir menjamah tubuh Anda atau yang terkasih yang sedang sakit, dipulihkan. Tidak ada yang mustahil. In Jesus name, bagi orang yang percaya sesuatu yang ilahi dapat terjadi, digapai lewat doa. Halo semuanya, Ibu Lina, Ibu Inge, Ibu Langsi, Ibu Berta, Ibu Lena, dan di sana Ibu Putri, puji Tuhan. Dan semua Bapak Ibu yang mana kalau hari ini anaknya ada yang di check up, yang ditunggu hasil lab scan atau pemulihan di rumah sakit, saya berdoa lebih dulu menyapa ucapan kalimat berkat ini. Anak-anakmu hari ini semuanya baik dan sehat dan hasilnya semuanya normal in Jesus name. Amin. Sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus, kita punya Tuhan yang merancangkan hari esok yang penuh harapan. Jalan Tuhan bukan jalan kita, tapi jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Halo Ibu Lili di Pakuweru, hadir menyapa. Terima kasih Ibu Lili yang setia ya, dan teruslah memiliki kerinduan untuk datang menyembah Tuhan Yesus. Halo opung-opung terkasih, banyak sekali opung-opung semua ini yang bergabung di live stream ini. Horas, terima kasih. Yuk bersama sebelum kita akan mulai, silakan Bapak Ibu terkasih, saya minta untuk di-share, di-posting ulang, di tap layar, dibagikan supaya bersama-sama kita merayakan live streaming ini. Banyak orang yang boleh masuk bergabung di room ini, mereka boleh merasakan, mengenal, melihat, menyaksikan siapa itu Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hapus dosa, Tuhan yang mengasihi setiap umat manusia. Yuk kita menyembahnya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan tempat yang maha tinggi. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Saat ini kami datang, kami percaya, kami menyembah dengan segenap hati, dan curahkanlah Tuhan jalan-Mu dalam setiap hidup kami. Kami percaya jalan Tuhan hari esok yang penuh harapan. Setiap orang yang datang kepada Tuhan saat ini lewat live streaming, mereka yang sakit, yang berdosa, yang susah, yang sedih, mendapatkan berkat Tuhan dan juga jalan keluar serta kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini pujian ya. Setiap kali pastor bawakan, membawa sebuah pesan penguatan. Dan hari ini saya percaya dimanapun Anda berada, kita sama-sama akan mendapat penguatan dan juga berkat Tuhan. Silakan di-share, banyak orang yang butuhkan berkat Tuhan hari ini. Penguatan, kami hadir, kira jadi berkat bagi lebih banyak orang. Amin ya Tuhan, kami bersyukur banget. Siapa yang senang dengan pujian ini? Saya terima kasih. Dalam pujian ini ada urapan Roh Kudus. Setiap hati yang sedih susah, engkau mendapat penghiburan. Katakan amin. Yang merasakan, silakan biarkan orang merasakan juga. Share, bagikan cinta kasih Yesus kepada setiap orang yang Anda kasihi. Amin. Karena janji Tuhan itu sungguh mulia, sungguh nyata, hadir dalam hidup kita semuanya. Amin. Amin. Jalan Tuhan, inilah judul Yesus pasti berkarya. Yeay. Indah pada waktunya. Banyak banget terberkati kan? Ayo, ada yang tanya apa judul pujiannya? Judulnya adalah Jalan Tuhan. Jalan Tuhan indah di hidup kita semuanya. Jalan Tuhan baik buatku dan buatmu, percayalah. Biar pujian ini terus menghiasi setiap hati kita, sehingga kita menjadi orang percaya yang berbunga-bunga, tapi rame-rame berbunga-bunga. Orang percaya yang berbunga-bunga, hatinya dipenuhi dengan keindahan, warna-warni ceria dari Tuhan Yesus. Amin. Iya, betul sekali. Jalan Tuhan di hidupku, di hidupmu adalah hari esok yang penuh dengan kemenangan. Jangan khawatir lagi ya. Berikut pujiannya. Amin. Pasti deh ada kelegaan kan. Narai kabar. Bahalap. Puji Tuhan. Dengarlah pujian ini dan terberkatilah yang Yesus Tuhan berkarya. Indah pada waktunya. Amin. Kalau begitu, sekarang ketik rame-rame. Selalu ada jalan. Sekali lagi ketik. Selalu ada jalan. Jalan buntu, ya kata orang, tapi Tuhan selalu sanggup berikan engkau jalan. Bahkan ketika tidak ada jalan, Tuhan Yesus bisa membuka jalan yang baru bagi Anda dan saya. Datang padanya, jangan ragu, jangan bimbang. Percaya saja,
engkau akan melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Ini pujian Pastor bawakan. Siapkan hatimu dengan firman. Silakan share sebanyak-banyaknya. Sama-sama kita ajak orang dengarkan firman Tuhan Yesus. Amin. Sangat terberkati dengan jalanmu Tuhan. Rasanya rindu bawa pujian segala perkara. Setelah ini kita akan dengarkan Pastor bacakan firman Tuhan, dan saya mau sampaikan pesan bagaimana supaya kita belajar menghormati pemimpin rohani, ya, supaya doa-doa kita ini menjadi doa-doa yang tidak terhalang. Banyak orang saya melihat yang suka nyinyir ngomongin pemimpin rohaninya. Jadi saya mau sampaikan firman ini, dan saya merasa ini hal yang berguna untuk saudara pemirsa sekalian dimanapun engkau bergereja. Hormati pemimpin rohani Anda, karena merekalah yang berjaga-jaga atas jiwamu, mendoakanmu, menggembalakanmu dengan setia, dengan baik. Pujian segala perkara menghantar kita untuk menerima bacaan sabda firman Tuhan Yesus. Amin. Makasih. Wah, ramai sekali nih, ya. Baik kesaksian, komentar, penontonnya siap mendengar firman Tuhan. Pujian ini membuka setiap hati, ya. Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. I'm strong with Jesus. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kesetiaan Tuhan itu teruji oleh zaman berabad-abad, dan hari ini kita yang percaya akan mengalami kesetiaan Tuhan Yesus yang nyata, yang keren banget. Penolong yang setia, ya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, keperluanmu juga. Tak pernah Yesus kecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Yeay! Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Oh, kesetiaanmu Tuhan sampai hari ini. Engkau tidak pernah sekalipun tinggalkan kami. Kami hidup oleh karena percaya. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Amin. Terima kasih semuanya. Wah, banyak memberkati. Makasih ya, apresiasi yang Bapak Ibu sampaikan lewat komentar, gift, stiker, star, terima kasih. Yuk sekarang kita mendengar firman Tuhan Yesus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pastor mau ajak saudara lihat satu ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab suci Ibrani. Ibrani 13 ayat 17. Silakan Bapak Ibu tolong bantu ketik ayat ini. Setelah ketik Ibrani 13 ayat 17, lalu tolonglah share, siarkan ayat-ayat suci firman Tuhan jadi kesaksian. Kalau ada orang-orang yang membutuhkan firman ini, mereka mendapat jawaban dan Anda mendapatkan pujian dari Tuhan karena sudah ikut mensiarkan firman Tuhan. Daripada siarkan gosip, hoax, ya, berita-berita burung, mending siarkan firman Tuhan, berguna untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Bagi Anda berguna, bagi orang lain lebih berguna lagi. Ibrani 13 ayat 17. Ya, puji Tuhan. Sudah siarkan, sudah share. Saya bacakan bagi Anda yang terkasih di Time for Bible. Ada tertulis, taatilah pemimpin-pemimpinmu. Tuh. Dan tunduklah kepada mereka. Nah, sebab apa? Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwaku, jiwamu. Sebagai orang-orang, mereka menempatkan diri sebagai pribadi yang bertanggung jawab atasmu, atasnya, atas Anda yang didoakan. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira ki kodong, senang ki hatinya. Bahasa Makassar, sanang ki nyawana, senang ki hatinya. Bukan dengan keluh kesah, bukan dengan capila, bukan. Kalau kita mendukung pemimpin kita mendoakan juga mereka. Mereka menggembalakan Anda dimanapun Anda bergereja. Hormati pemimpinmu, gembalamu, Bapak Ibu rohanimu, supaya mereka juga dapat penguatan dan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, apalagi sungut-sungut, bukan. Sebab kalau mereka sampai menggerutu juga, hal itu tidak membawa keuntungan, tidak ada kebaikan bagi Anda. Ya, jadi saudara, kita sebagai makhluk sosial, ciptaan Tuhan, kita take and give gitu ya. Anda yang didoakan oleh pemimpin rohani, bersyukur, hargai. Mereka juga tidak minta harga berapa sih sebetulnya. Tapi tolonglah, karena ini firman, mari kita hargai, hormati pemimpin gereja. Dimanapun Anda berjemaat, berdoalah, please. Daripada ngomongin jelek, nyinyir, ya, bongkar aib, congkel kesalahan, gosip. Mari setelah renungan hari ini,
Bapak Ibu sekalian dimanapun berjemaah, berdoalah bagi pemimpin Anda. Gembala kah, apakah namanya, pastor kah, romo, pater, ya, apa termasuk pemimpin tertingginya, Katolik, paus, kardinal kah, doakan. Ya, Bapak Ibu yang bergereja di gereja Kristen Protestan, ya, ada pendeta, ada gembala, ada para petinggi seperti Praises, ya, Eporus, ya, apalagi bishop, pokoknya petinggi-petinggi atau gembala, pemimpin rohani Anda, doakan. Jangan membenci pemimpin gerejamu. Jangan membenci pemimpin pelayananmu. Ya, kalau semisal mereka ada salah, ya, kalau ada salah, doakanlah mereka. Ya, karena manusia, baik dia jemaat atau pemimpin, tetap menjadi tempatnya salah. Karena manusia, nobody perfect in the world. Bahasa Inggris nih, tidak seorang pun yang sempurna di dunia ini, termasuk pemimpin rohani. Jadi kalau Anda yang digembalakan, didoakan, ada melihat salah-salah, ya, daripada kita ngomong jelek, Tuhan mau dan sampaikan ini, doakan mereka. Dan kalau ada momen kesempatan yang baik dan damai sejahtera, ajaklah ngomong secara personal. Ya, karena dengan demikian engkau bisa menjadi berkat bagi mereka dan menjadi anak-anak rohani yang baik. Ya, karena ini adalah kata firman Tuhan. Pemimpin itu mereka yang berjaga-jaga bagi jiwa kita. Seperti misalnya kita sebut Bapak rohani, Ibu rohani. Mereka mendoakanmu. Ingat, waktu dulu anakmu pertama kali lahir, siapa yang temani kamu? Doakan, kuatkan. Ingat, waktu kau diteguhkan pernikahanmu, siapa yang melayanimu? Ingat, pembaptisan, siapa yang membaptismu? Ingat, setiap hari Minggu, waktu dengan senyuman kasihnya dia menyapamu dan berkata shalom, selamat beribadah. Ingat kebaikannya, jangan lantas ada salah-salah, lupa bilang shalom. Sudah mulai mungkin karena gereja yang rame, lupa menyapa Anda seperti waktu merintis, lalu Anda mulai bilang kejam, berubah, sombong, sok, dan sebagainya. Stop sudah, ya. Pemimpin gak ada yang sempurna, tapi Tuhan mau kita mendoakan. Jangan sampai ada yang berkata begini, dulu baik mas, sekarang mah parah, gak bisa dipercaya. Dulu ada urapan, sekarang tidak lagi. Jangan. Hal seperti itu juga sungguhnya Alkitab mencatat pernah dialami oleh Daud ke Saul. Pun juga pernah dialami Samuel ke Imam Eli. Tapi itu bukan berarti mereka lantas diberi hak untuk menanduk, tetap harus menunduk. Apa bedanya domba dan kambing? Ayo saya tanya dulu nih, saya tunggu jawaban nih. Apa bedanya domba dan kambing? Ayo, ada yang tahu nggak? Nanti kalau bilang kasih hadiah, nanti katanya ini. Tanya aja dah, tulus-tulus aja, jawablah. Apa bedanya domba dan kambing? Kalau kambing bertanduk, ada yang bilang tidak tahu. Ya, kambing. Oh iya, yes. Ya, telinga 60. Iya. Yes, betul. Ada yang benar. Siapa tuh? Aduh, cepat kali. Intinya, saya terima kasih.
domba itu menunduk. Saudara itu digambarkan sebagai orang percaya, domba milik Tuhan. Tuhan gembala yang sejati, tapi di dunia ini ada juga gembala. Ya, pastikan gembalamu bukan gembala upahan, tapi gembala yang benar-benar menggembalakan engkau karena panggilan Tuhan. Diurapi sebagai gembala, ya. Nah, kita disebut domba. Domba itu apa sifatnya? Menunduk. Kambing itu apa sifatnya? Menanduk. Awas loh, orang Kristen ya, orang percaya, kalau engkau suka menanduk, jangan-jangan kau bukan domba, tapi kambing. Ya, dan tahukah kalau kita melihat Injil Matius 25 mengatakan kambing itu nanti tempatnya apa? Di neraka. Domba itu di mana? Di tempat kerajaan surga. Ya, domba itu nurut, suka nolong orang, suka memberkati orang susah dan sebagainya. Kalau kambing itu apa? Suka ngomongin orang, jelek-jelekin orang, udah gak bantu, gosipin pula. Itu sifat kambing, suka nanduk, dinasihatin bukan nunduk tapi nanduk. Itulah perbedaan yang saya mau sampaikan, kambing dan domba. Ya, Bapak Ibu terkasih, kita harus ingat Tuhan Yesus, gembala yang baik, itu sudah memberikan kita kasih yang sejati. Kasih yang sejati memang adalah harus tetap mengasihi sekalipun disakitin, seperti Tuhan Yesus kepada kita yang berkali-kali salah, berkali-kali jatuh, tapi Tuhan Yesus tetap setia, tetap mau menerima kita apa adanya. Ada pujiannya yang populer. Ya, saya rindu bawakan pujian ini sebelum akan melanjutkan membaca sabda firman Tuhan Yesus. Berkali-kali saya dan Anda jatuh, tapi berkali-kali Tuhan tetap pulihkan. Kita bahkan kadang titik sudah merasa tidak sanggup lagi, Tuhan selalu kuatkan kita. Pujian memberkati banget. Meskipun Tuhan belum menolongku, meskipun ada duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucapkan syukur. Meskipun doaku belum terjawab, meskipun hatiku hampir habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Tuh, dengarkan pujian ini ya. Berkali-kali aku jatuh, Yesus tolong. Berkali-kali aku lemah, Yesus kuatkan. Dalam rasa sakit, Yesus ada. Yesus setia. Wah, 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 wah. Berkali-kali kita gagal, Yesus tetap tolong kita.
berkali-kali kita jatuh, Yesus masih mau kuatkan. Dalam lembah kelam, Yesus tetap hadir. Yesus itu setia banget. Mana lope-lopenya kesetiaan Tuhan menyertai kita semuanya. Meskipun doaku belum terjawab, meskipun hatiku hampir habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Dengarkan ini, berkali-kali kau jatuh, Yesus setia menolongmu. Berkali-kali kamu lemah, Yesus gak tinggalkan, Dia kuatkan kita semuanya. Dalam rasa sakit, Yesus ada. Yesus itu setia banget loh. Berkali-kali Anda dan saya jatuh, Yesus tolongkan. Oh, berkali-kali kita lemah, Yesus kuatkan. Dalam lembah kelam, Yesus hadir. Yesus itu setia. Oh, kesetiaan-Mu Tuhan sangat terbukti dulu, hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan, Engkau selalu setia menolong kami. Sampai batas waktu umur kami, Engkau menjaga kami, membimbing kami dengan cinta dan kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu karena Tuhan baik. Berkali-kali Anda dan saya jatuh, Yesus tolong. Oh, berkali-kali Anda dan saya lemah, Yesus tetap hadir dan kuatkan. Dalam rasa sakit, Yesus ada. Yesus setia. Berkali-kali kita gagal, kita jatuh, Yesus tetap tolong karena kemurahan-Nya. Berkali-kali kita lemah, Yesus tetap hadir dan kuatkan. Dalam lembah kelam, Yesus ada. Yesus setia. Oh, dalam lembah kelam, Yesus ada. Yesus itu setia banget. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, terima kasih. Pujian tadi membuka setiap hati. Kalau Tuhan saja setia sabar dengan kita, kenapa kita loh suka nggak sabar sama pemimpin kita? Kita menuntut kesempurnaan, padahal kita sendiri tidak sempurna. Tapi kan pastor, dia kan pemimpin rohani, harus sempurna. Ingatlah, nobody perfect lah in the world. Nggak ada satu orang pun yang sempurna di dunia ini. Kalau engkau berharap sempurna pemimpinmu, kamu sudah jatuh dalam dosa.
kau pasti akan terjerat dengan dosa penghakiman. Kasih sejati itu apa? Tetap mengasihi sekalipun tidak sempurna. Anda dan saya dikasih Tuhan Yesus, jangan kau mimpi kau sempurna. Dari ketidaksempurnaanmu, Yesus mengasihimu. Mari Bapak Ibu sekalian, umat Tuhan, ya dimanapun engkau bergereja, kalaupun pemimpinmu ada kurang-kurangnya, doakan. Ada momen bagus, ajak tukar pikiran. Bukan hak kita menghakimi, karena kita bukan diberi hak menjadi hakim. Kalau disakiti pemimpin Anda, jangan lantas engkau bombeki, jangan lantas pindah gereja. Jangan, tetap mengasihi, belajar seperti Yesus kepada kita. Kita tidak sempurna, Yesus tetap mengasihi kita. Kita nggak setia, Yesus tetap mau setia dengan kita. Kita pun demikian. Didoakan sudah bertahun-tahun, ada salah pemimpin, jangan lantas kita ngomongin, kuciwaku. Apa itu kuciwa? Kakaknya kecewa. Janganlah. Itulah sebabnya kita perlu hubungan yang benar dengan Tuhan Yesus, yaitu hubungan kasih, agar bisa saling mengasihi. Bicara soal kasih kepada sesama, kalau kepada sesama kita bisa mengasihi dengan orang-orang yang baik dengan kita saja, orang baik tanda kutip di garis bawah, orang baik saja. Lantas di mana terangmu? Orang-orang dunia tanpa Yesus, tanpa firman saja buat hal seperti itu, mengasihi kepada orang yang mengasihinya. Kalau kau buat itu, di mana firman itu? Justru kita harus bisa mengasihi sesama kita. Sekalipun sesama kita itu tidak mengasihi kita, itulah terangmu bercahaya. Ya, tercatat kok dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 32. Coba saudara ketik Lukas pasal 6 ayat 32 supaya Pastor bacakan. Lukas 6 ayat 32 ada tertulis. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Kita yang terang, sekalipun tidak dikasihi, tetaplah mengasihi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus lebih dahulu melakukan hal kepada kita. Ampunilah, ampuni orang besar kepada engkau. Jangan simpan-simpan kesalahannya, termasuk gembalamu. Saya melihat hari-hari ini gereja diserang dengan tipu muslihat iblis, perpecahan. Hati-hati. Ya, dikit-dikit kecewa, pecah, keluar, pisah, bangun gereja sendiri, bikin ministry sendiri. Hati-hati. Itu visi atau ambisi, hati-hati. Memang banyak hamba Tuhan, pastor pendeta, full timer gereja, orang-orang misi, ya, yang sudah sempat menyalahgunakan wewenangnya, ya. Tapi bukan berarti kita punya hak menghakiminya. Kita mendoakan, ya, seperti misalnya yang tertangkap, yang tersangka hari-hari ini, sehingga sebutlah, ya, kasus korupsi dan sebagainya, pendeta, ketua sinode dan seterusnya. Bukan hak kita untuk menghakimi. Justru kita kalau mengasihi, kita mendoakannya. Ya, Daud pernah jatuh, Musa pernah gagal,
Dan banyak kisah-kisah di tokoh perjanjian lama yang punya banyak kekurangan. Salomo, banyaknya istrinya. Dan juga banyak dalam Alkitab orang-orang yang jatuh dalam perzinahan. Berkali-kali berdosa. Tuhan tidak membuang mereka. Tuhan kasih kesempatan kepada mereka. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Saya layani satu orang deh. Ada yang tanya nih. Saya tahu dia pasti bukan orang Kristen. Oke lah. Dia bilang coba bacakan ayatnya. Yohanes 17 ayat 3. Ya. Saya tahu ini mau menggiring supaya kita menyembah satu Tuhan. Ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ya. Di sini Tuhan Yesus katakan supaya kita mengenal satu-satunya Tuhan, yaitu Bapa di sorga. Satu. Tuhan itu satu. Jangan berpikir ini dibilang dua. Bapa dan Yesus. Tuhan itu satu. Ada yang bilang tiga. Roh Kudus, Bapa, Anak. Tuhan itu satu. Tuhan itu Ehad. Sema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Jadi cara pandangmu aja, Bapak Ibu terkasih yang bertanya, suruh saya membaca Yohanes 17 ayat 3, ya, supaya mau mengatakan bahwa ajaran Kristen itu tidak tepat, saya meresponimu saat ini. Tuhan itu satu. Dalam Injil Yohanes, ya, tadi yang saya bacakan itu, dengarlah Israel, Tuhan itu satu. Ulangan 6 ayat 4. Ya. Coba kasih waktu beberapa menit, saya layani sebentar jiwa yang berharga ini yang bertanya. Kalaupun tujuannya untuk mau mencobai, kiranya jawaban ini meneduhkan hatinya sehingga mereka boleh paham dan tidak memiliki konsep saling menyerang antar agama yang berbeda, ya. Ulangan 6 ayat 4 sudah jelaskan, ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Esa. Tuhan mana? Kitab Torah ini atau kitab-kitab yang lain, termasuk kitab Anda yang bertanya? Renungkan hal itu. Nah, di perjanjian baru jelas Yesus berkata, diteguhkan Injil Yohanes pasal 10 ayat 30, bahwa Bapa
dan Yesus adalah satu. Ehad. Dengarlah Israel, semua Israel. Elohim Adonai Elohenu Adonai Ehad. Tuhan itu satu. Ya, harap terberkati ya. Satu. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Jadi bukan keberapaan, tapi kebagaimanaan. Bukti dalam perjanjian lama Tuhan bisa hadir dengan jari-jari di dinding, bisa hadir dengan turunkan burung, mengirimkan makanan, bisa hadir dengan membelah lautan, laut Teberau dan sebagainya. Lantas kalau dihitung banyak, tapi bukan masalah berapa jumlahnya, tapi kebagaimanaan. Tuhan itu omnipresent, maha hadir. Bayangkan, hitung sudah, tangkis itu. Di mana engkau ada sekarang ini, Tuhan ada karena Dia adalah maha hadir, omnipresent. Berapa itu Tuhan? Puji Tuhan. Jadi penekanan ayat itu mengatakan supaya kalian tahu bahwa Bapa dalam Yesus adalah satu. Kepada murid-murid berkata, kalau kamu nggak percaya aku dan Bapa adalah satu, percayalah pekerjaan Yesus yang Yesus kerjakan hanya dapat dikerjakan oleh Tuhan Bapa di surga yang satu itu. Ya sudah, cukup sudah tanggapan saya. Saya lagi pengen aja menjawab, kadang-kadang nggak pengen kok, ya. Baik, kembali kepada apa yang sampaikan dan saya selesai di bagian-bagian ini. Marilah kita saling mengasihi, termasuk pemimpin rohani kita, termasuk orang yang berbeda agama dengan kita. Jangan jadikan lahan untuk jelek-jelekan. Tidak boleh. Kalaupun kita menjawab seperti saya menjawab tadi, dengan santun, dengan alkitabiah, bukan dengan pokoknya nggak boleh juga, ya. Dengan apa yang Tuhan catatkan, Alkitab sampaikan, mudah-mudahan damai di hati. Kita ini banyak tidak layaknya, tetapi karena kasih Tuhan melayakkan kita. Jadi saya pesan kepada seluruh pemirsa terkasih dimanapun berada, ya, khususnya jemaat nih, yang selama ini suka atau sering atau pernah tuh ngomongin jelek tuh, gosipin gembalanya, pendetanya. Stop sudah ngomongin jelek pemimpin rohanimu, stop gosipin mereka, stop nyindir mereka, apalagi sampai ada yang berani mengkatain pemimpin rohaninya di sosial media. Stop ya, karena hal-hal itu terus terang ya, Bapak Ibu tahu, sadar tidak akan membawa dampak apapun yang baik. Negatif iya, jelek iya. Tapi kalau engkau membuat itu dan terus engkau lakukan, itu akan membuatmu menjadi pribadi yang melawan firman Tuhan. Ya, harusnya kita apa? Mendoakan mereka. Dengan kita mendoakan mereka, firman Tuhan kita setuju dan akan mendatangkan kebaikan dengan kuasa Tuhan untuk semua orang, khususnya pertobatan. Kita harus percaya bahwa kepala gereja adalah Tuhan Yesus. Dialah yang menghendaki kita semua
bersatu hati dalam anggota tubuh Kristus, bertumbuh jadi dewasa, jadi baik pendeta, pastor, gembala, hamba Tuhan, termasuk umat Tuhan, jemaat, orang percaya, kita sama-sama berdoa melayani Tuhan yang setia, baik Anda jemaat, pelayan, ataupun pendeta, gembala, hamba Tuhan. Kiranya renungan ini bisa menjadi berkat rohani bagi Anda yang terkasih. Merasa terberkati, silakan di-share ya. Kalau jawaban saya tadi juga itu tentang pertanyaan 17 ayat 3 juga jadi berkat, silakan di-share ya, kiranya memberikan pencerahan kepada orang yang bertanya maupun yang hidup sebagai orang percaya. Apa kata firman Tuhan? Janji Tuhan ya dan amin. Mari kita berdoa mengucap syukur. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat renungan sabda firman Tuhan yang lumayan panjang hari ini. Tuhan, kami percaya kami bukan hanya pendengar yang baik, tapi rindu menjadi pelaku firman yang setia. Kami bertelinga dan kami dengar firman-Mu, dan kami mau tunduk melakukan firman-Mu, dan kami menjadi pribadi yang mengamalkan ajaran-Mu, bukan yang melawan firman, bukan yang memberontak. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit saat ini, aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh Anda yang terkasih. Kalau engkau merasa butuh tumpangan tangan, silahkan tanganmu ditumpangkan di dadahmu saat ini, dan setiap tangan yang di dadahnya dia letakkan, baik di tubuhnya sendiri atau di tubuh anak yang sedang sakit atau mama papa yang sedang sakit, saya berdoa aliran kesembuhan mengalir di tubuh Anda sekalian, mengalir kuasa kesembuhan saat ini juga. Touch in Jesus' name. Bagaikan tanah kering, tubuhmu sedang kering saat ini, yang merindukan air. Touch. Demikianlah saat ini engkau merindukan jamahannya hadir dalam hidupmu. Bahkan sebagian sudah putus asa banget, bangkitlah saat ini juga. Rindukan saat ini hadirnya menjamahmu, menyembuhkan sakitmu, pulihkan kembali. Mengalirlah aliran kesembuhan. Mengalirlah di tubuh ini. Mengalirlah kesembuhan. Pulihkanku. Tubuhmu dipenuhi dengan urapan Roh Kudus. Bagi yang sakit, ada kelegaan. Dan kalau engkau percaya, tidak ada yang mustahil. Ceklah tubuhmu sebentar,
dan kondisi medismu akan membaik. Amin. Tangan Bapak Ibu yang merasa diberkati, mengalir lebih lagi kuasa kesembuhan, mengalir di tubuh ini. Mengalirlah, menyembuhkan, berkati sehat, mengalir aliran kesembuhan, mengalir di tubuh mereka, mengalir. Ya Roh Kudus, sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus, disembuhkan dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat lawatan-Mu, buat urapan dan firman-Mu. Amin. Yang terberkati sehat sembuh, katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari, Pastor mau minum. Kalau saudara mau minta berkat untuk air minum, silakan saudara-saudara bisa angkat air minummu saat ini. Puji Tuhan. Anda yang mau didoakan minyaknya bisa angkat seperti ini. Angkatlah lebih tinggi dan saya berdoa. Setiap air minum dan minyak yang kami angkat saat ini, saya berdoa, diberkatilah air minum dan minyak ini dalam nama Yesus. Amin. Sekarang udah diberkati air dan minyak, minumlah dan Anda diberkati, sehat selalu. Segar banget. Puji Tuhan. Sekarang angkatlah tangan Bapak Ibu sekalian dan Pastor Andy mohonkan berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan sepanjang hari ini. Apapun aktivitasmu sedang firman Tuhan diberkati. Keluar masukmu sedang firman Tuhan diberkati. Pekerjaan penuh sedang firman Tuhan diberkati, diurapi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima berkat ini dalam satu nama yang ajaib. Tuhan Yesus Kristus saya materaikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, Sola Fide, Bapak Ibu terkasih, yes, monitor, kopi, 62, yeay. Hiduplah oleh iman, Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya. Dan berjanji sertai kita sampai selama-lamanya. Saya mau selesai di YouTube, masih banyak nonton, masih ada 5.000 orang. Udah, masuk aktivitas, jadi berkat, sehat selalu ya, panjang umur. Kiss, bye.
Dor. Dari semuanya terberkati, di subscribe, follow akun medsos Pastor Adi Simon. Mau tambah lagi, besok lagi ya. Semua sehat selalu, panjang umur. Doanya udah selesai ya. Besok lagi. Kalau sudah menonton ulang, silakan nonton di Facebook atau di YouTube. Terima kasih semuanya. Dadah. Dadah. Kau yang dulu ada sebelum dunia, kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku kau nyata, di gelap kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus, kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih.